wong katanya ekonomi lagi sulit enggak. Pokoknya ayam dipotong nanti megengan. Pemirsa, kita masih dalam megengan bersama dengan PCNU Kabupaten Nganjuk. Ya, kita bersama Neng Nita, masih ada juga Yai Ali Mazhar. Terima kasih masih bertahan. Sampai tumpengnya nanti kita porak ya. Iya. Sudah siap tumpengnya. Sudah siap. Iya. Oke, ya ada ini ya, kebiasaan ini mungkin di bulan suci Ramadan. Mungkin kita yang bisa penasaran ya. yang baik itu seperti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Ya. Begini. Jadi sebenarnya itu ada korelasi di dalam Nahdlatul Ulama itu antara budaya dengan ajaran. Jadi kalau budaya megengan itu sebenarnya seperti woro-woro bahwa kita mulai besok tidak boleh sarapan, tidak boleh ngopi. Ya. Itu intinya itu. Begitu. Nah, Secara syar'i di dalam Nahdlatul Ulama itu ada yang disampaikan oleh Gus Mu'ad tadi bahwa kita itu secara ilmiah harus ikhbar, memberi kabar kepada saudara lingkungan bahwa besok itu sudah mulai puasa, mulai jam sekian lebih sekian Anda tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi ada titik temu antara megengan dan ikhbar secara syar'i yang ada di ajaran Nahdlatul Ulama. Saking senengnya karena para warga Nahdlatul Ulama itu sudah didhawuhi Mbah Yai Sepuh sejak dulu kala bahwa mendengar datang bulan suci Ramadan itu dengan rasa sukacita itu sudah pahala. Akhirnya orang Jawa itu nggak tahu ini situasinya, wong katanya ekonomi lagi sulit enggak. Pokoknya ayam dipotong nanti megengan. Dengan sukacita membawa ingkung, membawa kue segala apa membuat sebesar-besarnya untuk nyongsong lebaran. Datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ini satu nilai ibadah bagi komunitas warga NU di kelas klasifikasi yang paling sederhana. Sisi lain, di sana itu juga Mbah Yai memberikan wejangan-wejangan banyak sekali, antaranya ya nilainya. Jadi kalau tiap hari di bulan Ramadan saking utamanya itu loh, paling tidak tidurnya orang puasa aja udah pahala. Artinya jangan terus tidur aja lah pahala. Tidur sehari. Daripada nanti ngerumpi. Nah, itu menahan diri, menahan nafsu agar sekarang tuh kita tidak mengurangi menggunjing itu kayak apa toh. Dan perlu difahami, disadari di zaman, kalau kata anak-anak Ibnu zaman now, kalau kata para sesepuh NU zaman akhir, itu bermaksiat itu kan sekarang tuh medianya banyak sekali. Benar kita tuh nggak menguji dengan lesan, tapi itu di chat itu ini gini, ya itu dosanya lebih besar daripada kita mengunjing. Apalagi gunjingnya tuh pakai grup lagi. Kalau kita dulu itu ngomong ngerasani si A, caranya dengan si B, ya hanya kita dosanya berdua ini saja. Tetapi kalau kita udah di grup, ketepatan anggota udah 200. Juga berjamaah. Wah iya, itu dosanya lebih besar lagi. Ini yang harus dipahami kepada semua warga Nahdlatul Ulama untuk dikurangi seperti itu. Daripada kita menanggapi chat dari grup sebelah kita akan ketularan dosa, lebih tidur itu mungkin solusi yang lebih baik. Ya. Otomatis itu pengertian dasar. Ya, yang lebih atas lagi, komunitasnya yang lebih baik lagi, komunitasnya seharusnya ya tidak hanya itu. Ya. Kita minimal kita mewajibkan diri membaca Al-Quran, ya surat-surat pendek lah. Yang kedua ya paling tidak tuh kalau dulu nggak pernah jamaah ya jamaah. Kalau tidak bisa 5 waktu ya sholat maghrib bisa taraweh lah sama subuh, walau habis subuh ya masih jalan-jalan. Yang ketiga
tentunya bagaimana kita paling sederhana, kita tidak bisa baca Al-Quran, kita tidak bisa wiridan, ya paling tidak bagaimana kita meramaikan tempat-tempat ibadah dengan cara kita itu ikut mendengarkan alat komunikasinya Mbah Yai ngaji itu ditata dengan baik kayak apa itu. Jadi kita juga banyak sekali yang di bawah itu ya mungkin orangnya memang tidak begitu aktif dalam ibadah tapi peduli itu juga sangat dibutuhkan. nah saat betul ini. betul Kalau ini biasanya dalam kita harus ya. ya Kalau tadarus itu kan mungkin yang warganya secara keseluruhan itu kebanyakan muslim, apakah ada batasan dalam menggunakan apa ya sound systemnya saat tadarus, apa dibatasi apa los sampai lalu atau begini kan tadarus iya. itu satu amalan ubudiyah yang sangat dianjurkan dalam bulan suci Ramadan. Kedua, kaitannya dengan pengeras suara, itu kan misinya sudah siap. Iya. Jadi bagaimana kita itu memasyarakatkan tentang baca Al-Quran. Tentunya di sini juga kita harus linear melihat lingkungan kita masing-masing. Jadi kayak apa mu'alafati qulubuhum, bahasa Melinanya itu simpatisannya kepada Al-Quran itu sampai seberapa. Jadi dari sana kita baru bisa mengukur kalau memang orang yang sangat masih belum simpatik dengan tadarus, tentunya jam-jam Diatur. nah itu diatur, jangan sampai sudah waktunya orang tidur masih pakai sound system. Akan lebih bijak mungkin kalau pakai sound dalam ya, sound system dalam itu untuk membangun semangat kita untuk membaca Al-Quran. Biasanya kan warga masyarakat di surau-surau itu kalau tidak pakai sound system kan kurang semangat Iya, baca. nggih. Kula piyambak nggih ngoten iki. Hanya Bukannya pamer, tapi Iya. memang napa nggih kadosan kan enten power-e ngoten lho, nek Betul. nek baca enten mikir. Nah betul, Nggih. semangat. Iya. Bahkan kadang tuh masih dipikir suara saya tuh merdu enggak ya? Padahal sudah pecah-pecah. Iya. Kalau iki kalau di tempat saya niku nggih, biasanya kalau dalam membangunkan warga itu akhir-akhir ini itu banyak yang menggunakan sound system, dan yang saya sayangkan itu lagunya itu ngapunten kurang islami. Iya. Pripun nggih? Dek menawi lewat jenengan mangke mas-mas yang biasanya membangunkan sound system itu sadar, karena ngeten Gus, di daerah saya tuh ada yang sampai jani iki sampai bikin status pengen jani gitu kan. Niatnya mas-masnya itu membangunkan baik, tapi belum tentu niat baik itu diterima baik oleh masyarakat. Iya. Di sini memang rancunya ya. Nggih. Jadi bahkan kadang yang pakai sound system besar itu bisa juga tidak puasa gitu loh. Jadi Iya. karena jam-jamnya itu udah jam kritis sekali. Nah, itu kok masih di jalanan pakai sound system dan melihat penampilannya juga memang nggak meyakinkan kalau Nggak yakin kalau dia puasa ya? puasa gitu. Jadi ini hendaknya para Bapak RT RW perangkat setempat untuk bisa ikut membantu memberitahu anak-anak ini agar bisa punya toleransi kepada sesama. Agar kalau dulu memang santri asli pakai kentongan keliling itu murni. Nah, sekarang santrinya itu apa memang lagi benar-benar qiyamul lail baca Al-Quran atau memang lagi males mau membangunkan, karena itu memang budaya zaman dahulu kala.
Sekarang yang nguri-nguri anak-anak yang di pinggir jalan kita juga bingung itu kenapa kok bisa seperti itu. Jadi tentunya akan lebih baik kalau pihak RT RW dan perangkat setempat memberi penjelasan pengarahan kepada anak-anak. Niatnya baik tapi Ya. ternyata tidak diterima baik oleh warga. Betul, betul. Mengganggu sekali. Apalagi Betul. punya anak kecil itu sampai nangis Betul. kaget katanya. Ya, itu artinya kembali kepada ini tadi ya, bahwa datangnya Ramadan itu memang tidak hanya menggembirakan bagi warga Muslim saja atau warga santri saja, tetapi juga orang-orang yang tidak terbiasa. Bahkan Yai, kadang begini, sholat 5 waktu tidak ataupun banyak jarang-jarang, tapi tarawihnya sergap. Tarawihnya sergap. Tarawih itu sudah. Yaitu memang ada, makanya tadi sudah sampaikan, jadi di warga itu ada yang umatul dakwah dan umatul ijabah. Nah, umatul dakwah itu ya kelompok mereka itu. Jadi memang itu garapan kita untuk memberikan pencerahan dengan budaya pendekatan Jawa, dan itu juga kita tidak boleh menutup mata. Bahkan banyak sekali orang di kampung pulang itu lebih utama nyekar di makom orang tuanya daripada sowan kepada para kiai. Begitu juga mereka lebih mengutamakan sholat Idul Adha daripada sholat Jumat. Jadi sholat Idul Adha itu mereka beli kopiah baru, baju baru, bawa ambeng, dan di masjid pan Datang pagi-pagi sekali. pagi-pagi sekali. Dan itu mereka kalau nggak melakukan itu kayaknya nasibnya sial gitu. Sementara kalau tidak melakukan sholat Jumat ya hal yang biasa. Jadi itu gerapan kita untuk menjaga hal semacam itu. Seperti mau sama saja, mau lebaran itu kan mereka pakai pengeluaran biaya banyak, menghias mobil, takbir keliling, terus nanti beli mercon dengan biaya mahal. dia mahal, nanti ngeramekan padahal dia nggak puasa. Jadi efek samping daripada seruan persesepuh kita bahwa bereforia dengan adanya bulan suci Ramadan itu sampai di titik itu. Jadi kita sendiri menggarap itu juga tidak bisa dengan serta-merta, dengan proses, tentunya dengan pendekatan-pendekatan dari berbagai pihak. Ya, pemirsa, bincang-bincang kita dalam Megengan masih masih Anda saksikan maksud saya ya. Dan ini memang kita langsung ya. Jadi di sore hari ini sudah hadir beberapa kiai tadi dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah ataupun ketua lembaga, dan juga teman-teman banyak ada di sini. Memang ini dalam rangka Megengan. Salah satunya agenda membuktikan bahwa kita itu senang dengan datangnya bulan Ramadan begitu. Satu sebelum kita akhiri Yai, satu yang tadi belum terbahas itu banyak orang ziarah ke makam ya, belum kita bahas sedikit. Mungkin ini perlu ada nasihat ya, bagaimana, apakah memang Rasulullah memberikan tuntunan untuk berziarah ke makam kemudian pada saat menjelang Ramadan seperti ini atau pribun? Begini, jadi banyak sekali keterangan, kesimpulannya bahwa ziarah ke makam itu sebenarnya iktibar mengingatkan kita bahwa kita itu nanti juga akan menyusul mereka. Jadi kita itu ke sana intinya satu itu. Kedua juga kita itu juga ada tuntunan Nabi bahwa apa yang salah satunya, nanti Nabi kan idza mata ibnu adama ing kota amalu, jadi semua anak Adam, artinya semua manusia itu kalau sudah meninggal kan putus seluruh amal ibadah, tinggal 3. Yang satu yang terakhir namanya itu kalau ada keturunannya yang mau mendoakan, dan itu dijalankan. Kalau ada kelompok lain mengatakan itu
musyrik dan bid'ah, ya itu nggak usah kita tanggapi terlalu serius. Intinya kita pegang sabda Nabi dan itu jelas dan itu diamalkan oleh para kiai, dan sampai sekarang faktanya juga ada dampak manfaat kepada yang masih hidup. Jadi itu nggak perlu dipermasalahkan, itu masalah zaman kala dulu sampai sekarang nggak selesai, dan itu nggak perlu ditanggapi, toh hasilnya positif. Kalau ada bedanya mungkin menjelang Ramadan dengan tidak menjelang Ramadan ziarah. Ini maksud saya di situ. Iya, kalau menjelang Ramadan ini Iya, orang ramai jual sekali. bunga Betul, ini. betul. Biasanya Orang menjadi 5.000 jadi 10.000. ada bedanya ya antara bulan Ramadan kalau dengan bulan yang lain pada saat menjelang, maksud saya, Iya. pada ketika kita menjalankan ziarah itu. Sebenarnya itu kan tidak ada, tapi karena ada kaitan keterangan. Bahagianya ahli kubur itu kalau didatangi oleh familinya ke makamnya, itu bahagianya luar biasa. Sehingga warga Nahdlatul Ulama itu juga ingin berbagi kegembiraan. Jadi saya harus mengunjungi bapak saya, makamnya ibu saya, bulik saya, budi saya, mas saya, mbak Lu saya. Dan kedua saya tuh besok juga akan begini, akan menyusul mereka. Andaikan betapa bahagia kalau saya besok tuh juga dikunjungi anak cucu saya. Ininya seperti itu. Dan tabur bunga pun juga itu ada keterangannya. Cuma karena cari yang instan saja, esensinya itu sama saja. Yang penting niatannya itu esensinya ketemu. Jadi seperti ibaratnya orang sholat itu syaratnya termasuk satrul aurat, menutupi aurat. Jadi masalah aurat itu tutupnya kain sutra, kalau kain katun atau kain itu ya relatif tuh, jangan terlalu diperunting. Jadi satrul aurat itu kan ya relatif. Katakan kain yang harga 20 ya boleh, yang 50 boleh, yang 100 ini 1 juta juga boleh gitu. Jadi yang penting nutup auratnya itu esensinya. Jadi saya harap kepada masyarakat tidak usah terpengaruh dengan pihak-pihak yang menyalahkan kita ziarah kubur. Simpelnya jenengan kalau ragu sowan bayai suriah masing-masing, selesai. Ngiras-ngiras silaturahmi. Ya, kita sederhana saja. Kita selama ini 1 abad ini kita ikut bayai, faktanya berkahnya banyak. Itu fakta. Dan makanya ini di menjelang bulan suci Ramadan, saat Megang tuh kami dari Suriah jajaran PCNU Kabupaten Nganjuk mengucapkan selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Ya. Tentu usia yang 1 abad akan berbeda dengan di usia di abad kedua nanti. Perkembangannya di 1 Betul. abad saja sudah sedemikian ininya keberadaan Nahdlatul Ulama, apalagi di abad kedua tentu harus lebih ya Lebih baik lagi. Lebih baik dan lebih maju. Iya. lebih manfaat Seperti lah yang slogannya, jelas. Apa? merawat jagat, membangun Hah? peradaban. Oh. Ya, baik. Saya kira kurang sempurna kalau megengan kita ini tidak ada tumpengan dan ingkungnya ini. Oh, iya. Ini harus ada ini. Monggo teman-teman, kita akan mengakhiri megengan di sore hari ini dengan doanya Yai Ali tentu. Monggo silakan berkumpul di sini semua. Mbak Lia, Mbak Dewi atau yang lain-lain, Mas Kulukit juga duduk di sini, silakan. Nah, ini tumpengnya di ini. Nah, nanti akan ada doa dari dari jajaran Suriah kita, Yai Ali Mazhar. Ya, doanya di samping kalau tumpeng ini kan simbol untuk sedekah kita, tetapi yang jelas awal Ramadan menjadi bagian dari kita untuk mendorong atau mensupport diri kita agar di puasa kita ke depan ini kalau ada kesiapan seseorang akan dibuktikan dengan kesungguhan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, silakan teman-teman ke sini semuanya. Ayo silakan, termasuk Mas
psikologi kalau masih mungkin. Ayo Mbak, Mas Safa Adiknya juga. kesini, adiknya Mbak Nita ke sini. Adiknya kesini. Ya. Ayo ke sini, Dewi ke sini. Semuanya ke sini kita ini kan doa Yai Ali ya. Monggo doa untuk pertama tentu untuk mengakhiri bulan Sya'ban dan untuk di bulan Ramadan nanti agar bisa berjalan dengan lancar, kuat. Ya, kalau kita tidak memiliki kesehatan yang kuat juga puasa tidak bisa. Ya, baik silakan. Tapi ada apemnya juga ya. Ada yang bisa dikomentari Artinya apemnya? apem nopo Yai? Iya, ada apem. Kata para sepuh itu dari kata afun, Apa itu? kata saling memaafkan. Oh, memaafkan. Jadi menyongsong bulan suci Ramadan Ya. agar ibadah kita tuh dikabulkan oleh Allah, Ya. diterima oleh Allah, kita saling memaafkan atas segala khilaf dan salah baik disengaja maupun tidak. Iya, iya. Karena orang Jawa itu lidahnya kurang fasih, jadi mau afun soalnya apem. Untuk di apem. Ya, itu kata sesepuh-sesepuh saya dengar begitu. Iya, iya. Baik, silakan Yai, kita mohonkan untuk doanya di awal Ramadan ini. Silakan Yai. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan mohon kepada Allah semoga niatan kita, hajat kita, tujuan kita, program-program Nahdlatul Ulama dipun kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadine wa qulun sholihah wa ala manawa salafus sholih wa ala masis jamiah Nahdlatul Ulama wa ala manawal hadirun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'maka fi mazidah ya rabbana hamdan bagi jalal. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatana tahdi biha qawmana wa tukhlisu biha qulubuna wa tulmina biha ulumatuni wa tukmina biha bisadah karamah duriyatina wa tuksiru bi amalina sahabina baina talamidana jama'atana qawmana tarsukuna Allahumma tamama nikmati tamama ridana sholli wa sallim adada ma khalaqta wa razaqta wa Allahumma qdina hajatina wa atina marmat Allahumma sabbi hamdul fatiha wa bijahil kafir karomati fa rasul fa bi atil wa bi barakat wa bi amati wa bi amhalima wa shalhamika asfalakum ya ya Allah ya dafi al baida fal munfam min rabbi sanatana fitni wa rabbil amin Allahumma barik lana fi syahri ramadhana Allahumma barik lana fi syahri ramadhana Allahumma barik lana fi rahmatika amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun bisil fatihah. Kurang lebihnya kami mewakili para surya Pijan Korporasi saya mohon maaf. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di ini langsung atau ya, pemirsa, terima kasih kebersamaan kita dalam menyongsong Ramadan di tahun ini di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga perbincangan kita di sore hari ini bersama kiai-kiai yang hadir di studio Media Center bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya Subhan Abu Rizal bersama juga dengan Anita Maratul Latifah. ya, undur diri sampai di sini juga teman-teman di kru operator. Terima kasih kedatangannya teman-teman host yang lain. Terima kasih. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.